ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan kubis yang enak banget. Ini nanti kubisnya mau kita masak pakai santan Fluffy, salah satu enak, gurih, dan juga buket banget. Ini kubisnya mau kita potong-potong. Kalau sudah potong-potong nanti kita cuci sampai benar-benar bersih. Kalau sudah bersih, di sini kita akan tambahkan untuk bahan isiannya. Aku mau pakai tahu. Aku pakai tahu kuning Fluffy, tahu Bandung. Fluffy bisa juga pakai tahu jenis lain. Tahu coklat juga boleh, nggak apa-apa. Kita potong-potong, kalau sudah dipotong-potong, tambahkan juga ada kecambah kedelai. Wah, ini udah enak banget. Ini mau dimasak apa aja enak, tapi mau ditumis, mau dibening, ataupun mau dibikin jangan lodeh juga enak banget. Sekarang kita sisihkan dulu bahan-bahannya. Kita mau bikin atau kita siapkan untuk bahan bumbunya. Kita mau pakai brambang. Ini brambang atau bawang merahnya kita iris tipis-tipis. Kalau sudah, kita akan tambahkan juga ada bawang putih. Bawang putih juga cukup kita iris tipis-tipis. Nanti aku mau pedas, jadi aku mau tambahkan lombok rawitnya yang agak banyak. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka pedas, lombok rawitnya sedikit aja. Ataupun saya Flavis mau nggak mau pedas sama sekali, boleh pakai lomboknya yang merah gede, itu kan nggak terlalu pedas Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan, terus kita akan siapkan wajan. Kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bawang berambangnya terlebih dahulu. Kalau sudah, kita tumis-tumis sampai nanti wangi, terus kita masukkan lomboknya. Aduk-aduk. Di sini kita akan tambahkan lagi ya, aku mau pakai kudung salam dan juga ada saus ya. Kita aduk-aduk, kalau sudah wangi dan juga sudah agak kering, baru kita masukkan tahunya. Tahunya kita aduk-aduk dulu, biarkan ketumis dulu sama bumbunya. Baru kita akan masukkan santannya. Tadi santannya aku meres sendiri Flavis, marut sendiri terus tak peres. Rasanya itu lebih seger dan juga ada manis-manis dari kelapanya, itu enak banget. Tapi misalnya Fluffy susah untuk cari kelapa untuk diparut sendiri, bisa juga pakai santan instan. Nanti ditambahkan air ya. Dan tadi aku tambahkan juga gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita masak dulu tahunya sama kuah santannya sampai nanti mendidih dan juga udah mateng. Baru nanti kita akan masukkan sayur-sayuran. Sayurannya kan sebentar banget mateng Fluffy. Jadi pastikan santannya itu udah mateng dulu, udah tanak dulu. Di sini kecambahnya juga kita mau masukkan, kita aduk-aduk lagi. Terus udah masaknya udah nggak usah lama-lama. Kecambah sama kubis itu aku sukanya maknya masih kemelut dan juga masih krius-krius. Ini tinggal tunggu mendidih, tunggu beberapa saat. Habis itu kita angkat, kita sajikan di meja makan. Udah rasanya Flavis, ini maem pakai lauk kayak gini udah nggak perlu pakai lauk lain lagi. Paling-paling kalau aku mau nanti tambahkan ikan asin, itu udah enak banget, cocok banget untuk maem lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sotong goreng yang enak banget. Kita siapkan sotongnya ya. Ini gede-gede banget Fluffy. Sekilo itu isi 2, jadi gede banget. Tadi sudah aku bersihkan. Bahkan perut-perutnya semua tak bersihkan. Biasanya kalau aku bersihnya itu suka tak remet-remet pakai garam, biar nanti nggak ada lendir-lendirnya lagi. Ini tadi bagian matanya, bagian mulutnya. Terus di bagian kayak kaki-kakinya tadi kan juga ada tajam-tajamnya, itu juga udah aku bersihkan semuanya. Nah ini bagian pinggir-pinggirnya mau aku sayat-sayat biar nanti bumbunya lebih cepat ngeresep dan gak melendung banget pada saat nanti kita ungkep. Ini mau kita sayat-sayat semuanya. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan. Setelah ini kita mau bikin untuk bumbu rempah-rempahnya Fluffy. Jadi nanti sotong ini mau kita ungkep pakai bumbu rempah-rempah yang pepek. Kita siapkan ada bawang merah, bawang putih, jahe, terus tambahkan juga ada ketumbar, terus ada kunir juga. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita sisihkan. Kita akan totok sotongnya di dalam wajan kayak gini, masukkan bumbunya. Ini tambahkan air. Kita kocakin wadah-wadah blendernya biar nanti bumbunya itu masuk semua. Tambahkan garam, terus godong salam, laos, serai, gula, dan juga ada asam jawa Flavis. Flavis mau tambahkan penyedap rasa ya boleh.
Kita masak sampai nanti airnya mendidih. Kalau sudah mendidih, apinya kita kecilkan. Terus kita masak sampai nanti kuahnya itu udah asat. Bagi Flavis yang nanya, Flavi ini nanti sotongnya alot apa enggak? Nggak usah khawatir, nanti enggak alot. Flavis tetap empuk banget. Dan juga bumbunya berempah. Jadi ada rasa gurih. Terus ada sedikit manisnya. Pokoknya enak banget. Kalau misalnya sudah asat seperti ini mau kita dinginkan dulu, terus baru kita goreng. Nah kalau untuk goreng sotong kayak gini tuh lebih hati-hati karena biasanya tuh sukanya meletup-meletup Flavis. Jadi nanti Flavis bisa tutup wajannya saat menggoreng. Terus apinya juga jangan terlalu besar karena ini kan ada sedikit gula jawanya tadi masaknya ya. Jadi nanti takutnya cepet gosong. Ini mau kita goreng sampai nanti warnanya agak kecoklatan, cuma sering aja di minyak panas aja, begini aja udah cukup Flavis. Mau kita angkat, ini cocok banget. Maunya pakai sambal terasi. Tadi kebetulan aku udah bikin sambal terasi. Aku nggak bikin videonya karena aku udah sering banget bikin resep sambal terasi atau sambal tomat. Nah ini sudah siap sambalnya. Ini udah cocok banget kita mau pakai nasi, terus pakai lalapan, boleh pakai timun, kemangi dan lain-lain sebagainya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep capcay, tapi capcay yang versi simple banget. Bahan-bahannya juga seadanya aja di rumah. Kita mau pakai sayurannya, aku pakai sawi putih ya. Biar juga misalnya Flavis mau pakai kubis ya boleh. Kita potong-potong. Terus di sini aku juga punya sawi pakcoy ya, atau kalau tempat Flavikasi ngomongnya sawi sendok. Ini mau kita potong-potong, nanti kalau sudah dicuci sampai benar-benar bersih supaya nanti nggak kotor lagi. Nah, ini sudah tak cuci bersih. Tadi memang ada beberapa yang hitam-hitam itu nggak bisa hilang, tapi itu udah bersih Flavis. Sekarang kita akan tambahkan lagi wortel ya. Kita mau pakai wortel. Ini wortelnya mau kita belah, terus mau kita iris-iris lagi biar nanti nggak terlalu gede banget. Kalau sudah diiris-iris, ini mau kita sisihkan. Terus nanti kita akan siapkan untuk bahan tambahannya. Nanti aku mau pakai dada ayam Flavis. Capcay kali ini kita mau pakai dada ayam. Misalnya Flavis mau ganti pakai bakso ya boleh, bakso ikan, bakso ayam atau bakso sapi. Misalnya Flavis mau pakai fish cake, fish roll ataupun udang, itu juga boleh banget, nggak apa-apa, seadanya Flavis di rumah aja. Adanya apa? Nah ini ayamnya mau kita buang tulangnya, terus mau kita potong-potong. Kalau sudah potong-potong tipis-tipis, ini mau kita sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bumbunya Flavis. Ini hari ini aku cuman pakai bawang putih. Bawang putih itu digeprek aja. Udah kayak gini aja Flavis. Kemudian sekarang kita akan siapkan wajan. Kita mau tumis bawang putihnya dulu sampai nanti wangi. Kalau sudah wangi, ini aku mau tambahkan lagi, atau kita masukkan dada ayamnya, kita aduk-aduk, biarkan nanti dada ayamnya tumis dulu. Di sini aku tambahkan lagi merica, tapi sedikit aja merica bubuknya. Kita masak dulu. Kalau ayamnya sudah mateng dan juga sudah empuk, di sini kita akan masukkan wortelnya terlebih dahulu Flavis. Wortelnya kan rada keras, jadi kita masukin di awal. Ini mau kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai wortelnya itu rada empuk. Di sini kita akan tambahkan air, tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kita aduk-aduk lagi. Kalau misalnya sudah mendidih, baru sini kita akan masukkan sayuran yang lainnya. Tadi ada sawi putihnya, ini kita aduk-aduk. Terus nanti baru kita akan masukkan sawi pakcoynya. Sawi pakcoy kan sebentar banget matang Flavis, semua dicemplung, aduk-aduk aja sebentar udah langsung layu dan matang. Makanya pakcoynya nih kita masukinnya belakangan aja. Ini mau kita aduk-aduk lagi. Nanti kita tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, ada garam dan juga kaldu bubuk ya. Sekarang kita aduk-aduk, udah masaknya nggak usah lama-lama lagi, begini aja. Nanti kita tambahin tepung maizena yang dilarutkan dengan sedikit air supaya nanti kuahnya itu rodok kental. Nah udah begini, aduk-aduk sebentar, udah siap kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget Flavis. Kita makan pakai nasi, ini kan nggak terlalu pedes ya, jadi anak-anak juga suka. Tadi pakai merica cuma sedikit aja. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep ayam geprek yang enak banget.
Untuk resep ayam gepreknya kita pakai versi yang simpel banget, yang nggak ribet Fluffy. Kita siapkan ayam, aku pakai bagian paha atas, tadi aku potong-potong jadi 3 bagian karena paha ayam di tempatnya Fluffy kasih itu gendut-gendut banget, jadi aku potong kecil-kecil. Fluffy bisa pakai bagian lain, misalnya seperti paha pentung boleh, sayap boleh, dada juga boleh. Yang pasti jangan lupa ayamnya kita sayat-sayat Fluffy supaya nanti lebih cepat matangnya. Nah, untuk tepungnya aku pakai tepung bumbu instan serbaguna Fluffy. Ini udah gurih jadi nggak perlu tambahkan apa-apa lagi. Sekarang kita akan siapkan telur. Nih telurnya kita kocok. Kalau sudah rata seperti ini, sekarang kita mau balurin ayamnya. Pertama-tama balurin ke dalam telur. Kemudian kalau sudah baru kita akan balurin ke tepungnya kayak gini. Ini untuk satu kali aja menurut aku udah cukup tebel atau kandel ya. Kalau misalnya Fluffy mau lebih kandel lagi, boleh diulang 1 kali lagi. Nah, jangan lupa kita tekan-tekan, agak digibas-gibasin juga supaya nanti kriwil kayak gini nih. Nah, kita ulangi lagi. Caranya juga sama seperti tadi. Kita balurin. Kalau sudah, ini siap kita goreng. Tadi sudah aku siapkan minyak yang sudah panas ya di atas wajan. Terus kita masukin. Nah, cara goreng ayam seperti ini supaya nanti matangnya sempurna sampai dalam-dalam, karena ini nggak digodok dulu atau nggak diungkep dulu Fluffy. Nah, caranya minyaknya itu harus banyak, terus apinya harus panas, terus gorengnya nggak boleh banyak-banyak dulu, karena nanti begitu kita masukkan ke dalam minyak sekaligus banyak, panasnya langsung turun, jadi nanti bikin ayamnya itu nggak crunchy gitu. Terus kalau wong Jawa ngomong matangnya matang magel ngono, malah jadi atos. Jangan lupa juga sering dibolak-balik. Baru kalau misalnya warnanya udah kecoklatan, kita angkat. Kita goreng lagi sisanya, caranya juga sama seperti tadi ya. Kalau sudah digoreng semuanya, kita sisihkan. Terus kita mau bikin untuk sambal gepreknya. Wah, ini udah enak banget, kesukaan Fluffy kasih nih. Siapkan lombok rawitnya yang banyak. Terus pakai bawang putih, cuma bawang putih tok ya, nggak pakai bawang merah. Ini kita ulek mentah-mentah kayak gini. Kalau sudah halus, nanti kita akan tambahkan lagi garam. Dia juga penyedap rasa. Rasanya tuh kalau gawe sambal ayam geprek itu mesti ada penyedap rasa micin sedikit ya. Kalau bisa jangan kaldu-kalduan. Kalau kaldu-kalduan nanti rasanya kurang enak. Lebih enaknya tuh pakai micin. Tapi ya kadang-kadang ada yang nggak sependapat dengan Fluffy kasih, ya boleh saya Fluffy di rumah aja lah mau pakai apa. Kemudian kalau misalnya sudah halus, sudah tercampur rata, nah ini mau kita siram pakai minyak yang bener-bener panas banget. Terus kita ulek-ulek lagi kayak gini, udah. Ini tinggal kita geprek ayamnya di atas sambelnya. Terus kita siapkan nasi sama nanti pakai lalapan, tuh enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin dasar cemilan yang enak banget. Kita mau bikin lumpia goreng Fluffy. Kita siapkan lumpianya. Tadi aku beli lumpia yang sudah jadi di pasar. Bagi Fluffy yang pengen bikin kulit lumpia sendiri di rumah juga boleh banget. Cuma tadi aku lagi pengen yang praktis, pengen satset, jadi aku beli kulit lumpianya di pasar kayak gini. Tadi sudah aku beli 2 bungkus. Setelah ini kita sisihkan dulu, terus kita mau siapkan untuk bahan-bahan isiannya. Untuk bahan isiannya kita mau pakai sayur-sayuran. Kita mau pakai wortel Fluffy. Wortelnya mau kita iris tipis-tipis, terus kita potong lagi panjang-panjang. Karena Fluffy malas potong-potong kayak gini, juga bisa pakai peretan, itu kan juga ada ya. Kalau sudah potong-potong ini kita sisihkan. Terus kita tambahkan lagi ada bahan lainnya, kita mau pakai godong bawang. Godong bawang biar makin wangi lagi. Kita akan potong buntir-buntir aja kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita masukkan ke dalam wadah wortelnya tadi. Tambahkan lagi toge. Kalau sudah kita sisihkan, itu siapkan juga untuk bumbunya. Kita mau pakai lombok rawit. Kita iris-iris. Terus kita tambahkan juga ada bawang merah, bawang putih. Ini mau kita iris-iris juga. Kalau sudah, siapkan wajan. Kita mau tumis dulu bumbunya ya. Masukkan terlebih dahulu minyak. Kalau sudah panas, masukkan bawang berambangnya. Aduk, kalau sudah wangi,
Masukkan lomboknya, aduk-aduk lagi. Kalau sudah agak kering dan juga sudah wangi ya, baru di sini kita akan masukkan sayur-sayurannya. Tadi kan ada wortel, sak toginya, sak godong bawangnya kita masak. Dah masaknya nggak usah lama-lama, cuma disereng-sereng aja udah matang nih. Tambahkan lagi garam dan juga penyedap rasa ya. Ini nggak usah sampai yang layu banget juga nggak apa-apa, nanti kan kita mau goreng lagi sama lumpianya. Kalau sudah mateng, ini kita dinginkan dulu, benar-benar pastikan sudah dingin, baru nanti kita mau bungkus. Kalau bungkusnya masih dalam keadaan panas-panas, Flavis, itu suka kulit lumpianya itu suka bolong, makanya dinginkan dulu. Nah di sini untuk perekatnya, aku mau pakai tepung terigu, terus tak tambahin air sedikit, kita aduk-aduk. Nah ini nanti untuk lemnya ya, kalau aku bilang tuh lemnya. Nah sekarang kalau misalnya sayuran udah dingin, kita mau bungkus pakai kulit lumpianya. Ini jangan lupa bagian pinggir-pinggirnya kita oles-olesin pakai tepung terigu yang sudah tadi kita tambah sedikit air. Terus kita bungkus. Udah begini aja. Bagi Flavis yang mungkin ngerasa kulitnya kurang tebel, boleh dibungkus sekali lagi pakai kulit lumpianya. Jadi lebih tebel lagi. Tapi bagiku segini udah cukup. Kita akan bungkus-bungkus lagi semuanya. Kalau sudah dibungkus-bungkus, ini siap kita goreng. Tadi sambil bungkus-bungkus sudah aku siapkan wajan, terus tak tambahin minyak ya. Jadi begitu ininya udah selesai, langsung nanti dicemplungin ke dalam wajannya. Nah udah, sekarang kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas. Kita masukkan lumpianya. Apinya jangan terlalu besar banget, Flavis, takutnya nanti gosong. Ini harus sering-sering dibolak-balik biar nanti matangnya merata. Kalau warnanya udah cantik banget kayak gini, ini tandanya sudah mateng. Ini mau kita angkat, terus kita akan goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi, Flavis, tinggal kita cemplungin ke dalam minyak. Terus jangan lupa harus sering dibolak-balik biar nanti matangnya tuh benar-benar rata, nggak gosong sebelah. Kalau sudah mateng, ini mau kita angkat lagi. Dah, kita akan sajikan di meja makan. Flavis ini nggak perlu nyeplus lombok lagi karena dalamnya udah pedas, jadi tinggal dimaam aja. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavifikasi hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavifikasi mau bikin resep udang yang enak banget. Ini resepnya simpel banget, Flavis. Cocok banget untuk Flavis yang sukanya tuh yang simpel, tuh sukanya buru-buru kalau pagi-pagi mau berangkat kerja ataupun mau ngantar anak sekolah. Resep ini cocok banget untuk disajikan. Kita siapkan udang, kemudian udangnya kita bersihkan. Hari ini untuk bersihkannya aku cuma buang kepala dan juga bagian di punggungnya itu aku buang. Kalau misalnya Flavis nggak mau ada kulitnya juga boleh dikupas, untuk sisain ekornya aja juga nggak apa-apa. Kita cuci bersih. Kalau sudah, di sini aku mau tambahkan sayuran. Aku mau pakai buncis, Flavis bisa juga misalnya mau pakai brokoli ataupun mau pakai putrén, itu juga boleh banget. Jadi nanti satu menu itu udah lengkap, udah ada udangnya dan juga udah sayurnya. Jadi nggak perlu masak sayur lagi, Flavis. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Di sini kita mau pakai ada tomat. Nah untuk tomatnya ini kita potong, terus bagian isinya ini kita buang biar nanti nggak berair. Terus kita potongnya kecil-kecil aja kayak gini, Flavis. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan lagi cabai. Aku mau pakai cabai merah keriting. Kalau saya Flavis mau lebih pedas lagi, nanti boleh tambahkan lombok rawit sesuai dengan selera Flavis. Bagi Flavis yang benar-benar gak suka pedas, boleh pakai cabai merah yang gede, terus dibuang bijinya, biar nanti tetap dapat warna cantik, aroma cabai, tapi nanti nggak pedas. Sekarang kita akan siapkan bawang merah atau berambangnya, kita iris tipis-tipis. Tambahkan juga ada bawang putih. Bawang putihnya juga kita iris tipis-tipis. Kemudian di sini kita tambahkan lagi godong bawang biar nanti makin sedap lagi masakannya, terus juga lebih cantik nanti tampilannya. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan dulu. Terus sekarang kita akan siapkan wajan. Kita akan tambahkan, aku pakai mentega ya untuk goreng udangnya ataupun margarin. Nah sekarang kita goreng dulu udangnya. Goreng udangnya usah lama-lama, Flavis, sebentar aja mateng kok, tinggal digosreng-gosreng, terus nanti tinggal tunggu sampai berubah warna kemerahan kayak gini. Kalau nanti semuanya sudah berubah warna, ini tandanya sudah mateng. Ini mau kita angkat, terus kita sisihkan dulu. Nah ini
bekas goreng udang ini jangan dibuang Flavis, ini mau kita pakai untuk tumis bumbu-bumbunya biar nanti makin wangi dan juga gurih. Sekarang kita masukkan bawang brambangnya sampai nanti wangi, aduk-aduk. Lalu masukkan tomat dan juga cabenya, kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah, kita masukkan buncisnya. Kita masak buncis sampai setengah mateng. Baru di sini kita akan masukkan udangnya. Kalau udangnya sudah masuk, tinggal diaduk-aduk lagi, biarkan nanti bumbunya tercampur rata. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya ya. Kita mau pakai saus tiram, terus kita mau pakai kecap manis, pakai gula pasir, terus tambahkan garam dan juga penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi. Dah, masaknya nggak usah lama-lama, tinggal digoseng sebentar. Ini warnanya udah cantik banget, warnanya juga ayu banget. Sekarang kalau misalnya sudah mau diangkat, kita masukkan godong bawangnya. Kalau godong bawangnya udah masuk, ini tinggal diaduk-aduk terus kita sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget untuk lauk sarapan, lauk makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep endok dadar tahu yang enak banget. Ini resep simple tapi banyak gizinya dan juga enak. Aku suka banget misalnya pagi-pagi lagi ribet banget, gak ada waktu buat masak macam-macam, tapi pengen yang enak dan bergizi. Ini cocok banget untuk lauk sarapan, atau misalnya Flavis malam-malam lagi pengen yang simple tapi enak juga boleh banget. Kita siapkan telurnya ya. Telur tadi kita kocok-kocok dulu. Terus di sini kita akan pakai bahan isiannya. Bahan isiannya aku mau pakai tahu Flavis. Ini adanya di rumah tahu kuning. Ini tahu Bandung Flavis. Dan Flavis mau pakai tahu sutra ataupun mau pakai tahu Cina, itu juga boleh bang. Mau pakai tahu putih yang tawar juga boleh. Ini tahunya mau kita cincang-cincang. Kalau sudah dicincang-cincang, ini kita masukkan ke dalam kocokan telur tadi. Terus nanti kita akan tambahkan juga ada bawang merah Flavis. Ini bawang merahnya kita iris tipis-tipis. Terus nanti kita juga tambahkan lagi godong bawang. Rasanya tuh kalau bikin endok dadar nggak pakai godong bawang kok kurang enak ya. Jadi rasanya aku selalu nambahin godong bawang di dalam endok dadar. Ini godong bawangnya kita iris-iris. Kalau sudah, ini kita masukkan ke dalam kocokan telur tadi. Tambahkan lagi ada garam dan juga penyedap rasa ya. Kita aduk-aduk biarkan tercampur rata. Kalau sudah, ini siap kita goreng. Kita siapkan wajan, kita akan tambahkan minyak, tapi minyaknya nggak usah banyak-banyak Flavis. Sedikit aja untuk goreng telur dadarnya. Kalau sudah panas, kita masukkan adonan telurnya. Jangan lupa apinya jangan terlalu besar biar nanti nggak cepat gosong. Kalau sudah bagian bawahnya agak keket, ini baru nanti kita akan balik. Kalau misalnya nanti bagian bawahnya sudah agak keket lagi, baru nanti kita akan balik lagi. Kalau misalnya Flavis susah, nanti boleh pakai piring ya untuk baliknya. Ini kita masak sampai nanti dirasa sudah cukup mateng, warnanya juga udah cantik banget. Ini siap kita sajikan di meja makan. Ini mau langsung tak potong-potongin aja di atas wajannya kayak gini Flavis. Jadi nanti begitu maem tinggal diambil-ambil aja. Nah ini udah cocok banget. Kita maknya pakai sambal korek atau sambal terasi Flavis. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep oseng-oseng daging yang enak banget. Ini resepnya simpel banget, tapi cuma cemplang-cemplung sering mateng. Kita siapkan daging. Kalau misalnya Flavis mau lebih empuk, nanti pakainya daging khas dalam. Nanti bikin dagingnya itu empuk banget. Terus untuk motongnya, kita motongnya ngelawan serat. Kalau sudah dipotong tipis-tipis, ini mau kita sisihkan. Oh ya, aku juga mau punya tips untuk Flavis. Kalau misalnya Flavis pisaunya nggak tajam-tajam banget, terus pengen ngirisnya itu tipis, itu dimasukkan ke dalam freezer terlebih dahulu. Terus nanti kalau udah agak beku baru dipotong. Itu gampang banget untuk motong tipis-tipis. Kita siapkan dagingnya, kemudian kita sisihkan. Terus habis itu kita marinasi ya. Kita mau siapkan untuk bumbu-bumbu marinasinya. Kita mau pakai jahe. Jahenya mau kita iris-iris. Terus kita mau tambahkan bawang putih. Bawang putihnya kita geprek. Kemudian kita tambahkan juga ada daun bawang, tapi ambil bagian ujungnya aja.
Kita iris-iris serong-serong. Kalau sudah, ini mau kita pakai untuk marinasi dagingnya. Kita masukkan ke dalam mangkuknya. Terus di sini kita tambahkan lagi kecap manis, tambahkan lagi saus tiram. Kemudian tambahkan lagi garam, kaldu sapi bubuk, dan juga ada gula pasir. Ini mau kita aduk-aduk rata. Setelah ini kita marinasi, minimal marinasinya setengah jam ya, biar nanti bumbunya lebih ngeresep. Misalnya Flavis mau lebih lama, masukkan ke dalam lemari es, tapi di bagian bawahnya jangan di freezer ya. Itu juga boleh banget, 1 jam 2 jam itu lebih meresep lagi bumbunya, nggak apa-apa. Sambil menunggu dimarinasi, ini mau kita siapkan untuk bahan tambahannya. Kita mau pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita iris-iris kayak gini aja Flavis. Jangan lupa dikopek-kopek biar nanti nggak nempel. Terus juga di sini kita akan tambahkan lagi ada kapri. Ini kaprinya mau kita belah jadi 2 bagian. Atau misalnya Flavis mau utuh-utuhan aja juga boleh, nggak apa-apa. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus di sini kita akan tambahkan lagi cabai merah keriting boleh kayak gini, ataupun misalnya Flavis mau pakai cabai merah gede ya boleh. Atau mau tambahkan paprika juga boleh banget. Kalau semua bahan dan bumbu sudah siap, sekarang kita siap masaknya. Ini tadi dagingnya sudah aku marinasi selama setengah jam. Terus mau kita goreng. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau goreng dagingnya, biarkan nanti sampai matang Flavis. Kita aduk-aduk bolak-balik sampai nanti dagingnya matang. Kalau sudah matang dan juga empuk, ini mau kita masukkan semua bahan. Kita tambahkan lagi kecap manis ya sedikit, biar nanti makin gurih lagi. Sekarang kita akan masukkan bawang bombay, cabai, dan juga kaprinya. Aduk-aduk sebentar. Nah ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Ini rasanya udah enak, gurih, dagingnya juga empuk banget. Sekarang kita siap sajikan di meja makan. Ini udah cocok banget Flavis untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan yang enak banget. Nanti mau kita bikin sup ikan yang seger dan juga ada pedes-pedesnya. Kita siapkan ikannya, aku pakai ikan mujair, bisa juga pakai ikan nila, atau misalnya Flavis mau pakai ikan tenggiri itu juga enak. Misalnya Flavis mau pakai ikan patin ya boleh, atau ikan dori, atau misalnya Flavis mau pakai ikan kue itu juga boleh. Pakai ikan kakap merah, kakap putih itu enak banget. Cuman tempat Flavikasi jarang banget yang jual ikan kakap Flavis. Adanya ini ya wis nggak apa-apa. Ini mau kita marinasi dulu pakai garam, tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bumbu halusnya ya. Untuk bumbu halusnya di sini kita mau pakai bawang merah, bawang putih, terus ada kemiri. Kita tambahkan juga ada cabai. Aku sih pakai cabainya cabai rawit Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedas, nanti boleh campur pakai yang merah keriting atau merah besar. Ini kita haluskan pakai ulekan boleh, pakai blender ya boleh. Tambahkan terasi yang sudah dibakar ya. Tapi misalnya Flavis mau pakai terasi yang udah digoreng itu juga boleh. Terus kita siapkan bahan lainnya, kita mau pakai timun. Nah ini timunnya mau kita belah, terus kita potong-potong. Jadi seger banget nanti Flavis. Kalau sudah dipotong-potong, nanti kita akan tambahkan juga ada godong kemangi. Makin harum lagi, udah seger, tambah wangi lagi. Aroma kemangi itu kan khas banget, itu enak banget. Kita bikin sup ikan. Sekarang kita sisihkan, terus kita siapkan air yang sudah mendidih. Sekarang kita akan masukkan bumbunya yang sudah tadi kita haluskan ya. Terus di sini kita tambahkan lagi godong salam, laos. Kita akan tambahkan lagi asam jawa, garam. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan penyedap rasa ya boleh. Tambahkan gula pasir sedikit. Nah kita masak dulu kuahnya sampai nanti kuahnya mateng dan juga tanek ya. Karena kita akan masak ikannya itu nggak lama-lama, jadi pastikan kuahnya itu udah matang dulu. Nah ini sudah mateng. Sekarang kita akan masukkan ikannya. Nanti nggak usah sering-sering dibalik Flavis biar nanti nggak hancur. Kalau nanti misalnya sudah mendidih, rasanya juga enak, bumbunya juga udah ngeresep, udah enak, udah gurih lah. Baru nanti kita akan masukkan timunnya. Kalau timunnya udah masuk,
Kita aduk-aduk lagi. Terus juga kemanginya. Nah, ini masaknya udah gak usah lama-lama Flavis, tinggal sebentar aja. Aduk-aduk tunggu mendidih. Setelah ini kita mau angkat, kita sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita maem dalam keadaan masih panas-panas kayak gini ya. Pokoknya kalau masak kayak gini tuh enaknya tuh maemnya tuh masih panas-panas. Ini cocok untuk makan siang ataupun misalnya Flavis malam-malam mau maem pakai ini, itu juga boleh banget. Biasanya kalau aku maemin itu tak tambahin tempe goreng sereng untuk lauk tambahannya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan ikan bawal yang enak banget. Nah, aku pakainya ikan bawal hitam ya. Bagi Flavis yang nggak punya bisa diganti pakai ikan bawal putih ataupun pakai ikan kue, ataupun misalnya Flavis mau pakai ikan kakap, itu juga boleh banget Flavis. Nah, ini ikannya tadi sudah aku cuci bersih. Terus ini mau kita garet-garet biar nanti bumbunya lebih cepat ngeresep. Nah, ini mau kita marinasi dulu. Aku marinasinya cuma pakai garam aja. Kalau bisa mau tambahkan jeruk nipis, jeruk lemon, itu juga boleh banget. Pokoknya yang penting kalau masak ikan jenis kayak gini, karena nanti kita mau masak kuah nanas, terus nggak digoreng dulu, pastikan ikannya harus bener-bener seger banget. Kalau enggak nanti rasanya nggak enak. Sekarang kita siapkan lagi bahan lainnya. Aku mau pakai nanas Flavis. Ini nanasnya tadi sudah aku kupas. Sekarang mau tak potong-potong. Boleh motong-motongnya agak lebar-lebar ataupun mau kecil-kecil. Ya boleh, saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbu irisnya di sini kita mau pakai lombok hijau. Ini lombok hijaunya mau kita iris tipis-tipis, serong-serong kayak gini. Kalau sudah, nanti kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbu halusnya. Jadi bumbunya pepek, ada yang diiris dan juga ada yang dihaluskan. Kita mau pakai cabai rawit biar nanti makin pedes. Kalau misalnya Flavis nggak suka pedes banget, bisa ganti pakai yang merah keriting. Tambahkan lagi bawang merah, bawang putih, terus kita tambahkan lagi kunir. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Apinya kecil aja, aduk-aduk. Biarkan nanti sampai benar-benar wangi dan juga tanek. Nah, kurang lebihnya kayak gini Flavis. Ini warnanya juga udah agak kering ya. Sekarang kita tambahkan lagi air. Kalau sudah, di sini kita tambahkan lagi garam dan juga ada asam jawa dan juga penyedap rasa. Tambahkan gula sedikit. Ini aku pakainya gula aren, boleh pakai gula jawa ataupun misalnya Flavis nggak ada ini gula pasir ya boleh tambahkan gula pasir sedikit. Kalau sudah mendidih, kita masukkan nanasnya. Kita tutup sebentar. Biarkan nanti kuahnya itu udah enak dulu, udah seger. Baru kita akan masukkan ikannya. Karena masak ikan kayak gini tuh nggak usah lama-lama. Sebentar banget matang, Flavis pastikan kuahnya udah enak dulu. Kalau sudah, ini mau kita tutup dulu biar nanti proses matangnya lebih cepat lagi. Ini kita buka, kita balik. Untuk masak ikan kayak gini aku baliknya cuma 1 kali aja Flavis, karena nanti takutnya hancur. Jadi aku baliknya cuma sekali aja. Terus ini kita tambahkan juga lombok hijau yang tadi sudah kita iris-iris. Nah, ini aromanya udah wangi banget Flavis. Warnanya juga udah cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget dimaem selagi masih anget-anget kayak gini. Jadi rasanya itu gurih dan juga seger dan juga pedes. Enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.